Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsyadna ila ta'atihi wa zajjarna an maksiyatihi. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ingatlah, unabbiukum, aku beritakan kepada kalian, bi akbaril kabairi salasa. Dosa besar itu ada 3. Kulna, kami pun menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Illa iya. Ya, makanya kita diperintahkan untuk tidaklah kita menyembah melainkan hanya kepada Allah. Ya, biar kita itu yang pertama syirik. Ingat, baik syirik khafi maupun syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, adanya dalam hati. Syirik yang terang-terangan, ya, syirik terang-terangan yang jelas-jelas dia secara nyata dan fakta dia nyembah bukan kepada Allah. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Ya, Allah tahu. Allah tahu yang ya'lamul kha'inatal a'yun wa ma tu. Apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita lakukan? Waktu masa hidupnya nggak bisa membahagiain. Masa timbang doa doang kita nggak kuat? Waktu itu ya nggak gerak, dia nggak ngomong. Tapi dia punya orang yang mati memberikan nasihat buat yang hidup. Apa nasihatnya? Lu pada tuh yang masih hidup bakalan sama sama gua, kan gitu bahasanya, kan gitu ya. Itu nasihat sebenarnya. Ya. Kalian semua yang masih pada hidup, kalian pun sama bakal akan merasakan kematian. Bilal bin Rabah, Suhaib, putus. Coba tengok kamu Alqamah bagaimana kondisinya. Dia lagi sakit keras. Bahasa orang kita mata tadi lagi sekarat, apa bahasanya, megap-megap. Ya, susah, berat. Akhirnya apa dilihat, ternyata betul dia tidak mampu tuh mengucapkan kalimat tauhid, ditalkin la ilaha illallah. Mengapa? Susah. La ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mudah diucap. Lidah la ilaha illallah. Coba mengucapkan la ilaha illallah. Kalau lidah kita saja tanpa bibir, la ilaha illallah. Tapi kaku ditalkin, diajarin, ya, lakinu ma'takum bila ilaha illallah. Talkin orang-orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, akhirnya nggak mampu. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh Ammar, Bilal bin Rabah, Suhaib. Kondisi Alqamah yang dalam kondisinya sakaratul maut, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Saat itu ditanya, kenapa Alqamah? Ya, gimana ibadahnya? Cakep ya Rasul. Sholatnya bagus, puasanya nggak pernah ketinggalan. Ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Terus Rasulullah bertanya, apakah dia masih punya orang tua? Masih. Ibunya. Coba sampaikan kepada ibunya,
Kalau dia masih kuat datang ke Rasulullah. Kalau memang nggak kuat, Rasulullah yang datang. Ya, Rasulullah datang. Ibunya didatangi, ditanya, ya, gimana anakmu? Kata ibunya, ya, oh dia anak yang rajin ibadah. Ibadahnya cakep, ibadahnya bagus, ya, ibadahnya bagus, sholatnya nggak ketinggalan, 5 waktu, puasanya juga, ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Itu. Kemudian ditanya ibunya, terus bagaimana perasaanmu terhadap dia? Ternyata dia menyimpan kekesalan. Ibunya ini menyimpan kekesalan kepada anaknya Alqamah, lantaran gara-gara Alqamah ini lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Kita mementingkan istri apa ibu? Hah? Istri apa ibu? Dua-duanya. Itu yang dilakukan oleh Alqamah. Membeliin baju buat istrinya yang ratusan ribu, membeliin baju buat emaknya cepet 3. Daster pak itu bekas bagi ibunya Alqamah. Saya kesal dia lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya, tidak diperhatikan, ya, ibunya diabaikan, ya, istrinya dimanjakan, dia lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya, ya. Akhirnya ya sudah, kira-kira bagaimana Pak kau memaafkannya? Masih kesal, masih dalam kondisi marah, masih dalam kondisi marah ibunya kepada Alqamah. Itu yang menyebabkan kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dalam sakaratul mautnya susah. Ya, kita kan sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami dalam sakaratul maut. Alqamah berat, rupa-rupanya ibadah yang ia lakukan, amalan yang ia kerjakan lantaran gara-gara ia durhaka kepada ibunya, amalan-amalan itu tertangguhkan, tidak diterima Allah. Ya, akhirnya kalau begitu ya sudah. Kalau memang engkau marah terhadap anakmu, memang Alqamah durhaka kepada orang tua. Perintahin tuh sahabat-sahabat Rasulullah, kumpulkan ranting-ranting, kumpulkan kayu bakar, bakar hidup-hidup Alqamah. Ini perintah Rasulullah. Kenapa? Dia udah durhaka kepada orang tua, udah bakar hidup-hidup Alqamah. Kata Rasulullah, kumpulkan ranting, kumpulkan kayu bakar, bakar hidup-hidup Alqamah. Kira-kira orang tua mana yang tega? Ada nggak? Dia kata sedurhaka apapun anak terhadap orang tuanya, sebenci apapun anak terhadap orang tuanya, tidak perhatiannya anak kepada orang tuanya, kalau melihat anaknya dibakar hidup-hidup di hadapannya, tega. Akhirnya apa? Ibunya mengucapkan, jangan kau bakar hidup-hidup anakku wahai Rasulullah, terlebih di hadapanku. Dia kata dia sudah tidak perhatian kepadaku, durhaka kepadaku, dia acuh terhadapku, dia tidak perhatian terhadapku, tapi aku enggak tega. Aku maafkan segala kesalahan anak-anak. Aku maafkan segala kesalahan Alqamah. Ya sudah. Dikala itu pun ibunya menangis, tengok Alqamah
kemudian dia dengan lepas, dengan ringan sakaratul maut yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ridha Allah fi ridha walidayhi wa sukhtullah fi sukhtil walidayhi. Ridhanya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Dan kita yang masih punya orang tua, ya, karma tua, kita yang masih punya ayah dan bunda, rawat baik-baik, ya, rawat baik-baik, ada kebaikan, ya. Lebih baik kita hormat apa taat. Sama orang tua mendingan hormat apa taat? Dua-duanya. Kalau boleh pilih satu, hormat apa taat? taat. Taat. Kalau taat itu disuruh nurut. Kalau taat itu disuruh nurut. Tapi kalau hormat sebelum disuruh dia udah lakukan. Itu, ya. Lihat makna Allah. Alhamdulillah. Ya, itu ittiba buat kita, ya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang tua. Yang ketiga, qaulu zur, ucapan bohong, ucapan dusta. 2 kali bohong itu dia, 3 kali dasar pembohong. Kalau orang sudah punya nisbat julukan pembohong, benernya aja ada yang percaya apa? Itu kalau orang sudah bohong begitu, ya, bohong mulu tuh. Pas ngomong kebakaran, yang ngomong pembohong tuh, percaya enggak? Enggak percaya. Kita jadikan begitu tuh, ya. Kalau orang bohong tuh begitu, akhirnya benernya aja enggak dipercaya. Namanya pembohong, ya. Kalau pembohong, ya, alhamdulillah kita. Kalau orang bohong itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Baholnya udah makan belum? Nah, udah gitu ya. Kadang-kadang kita kan suka nggak enak ya. Di tempat-tempat udah makan belum? Udah. Padahal belum. Lah emang makan pakai apa? Nah, tadi mau makan pakai Indo. Lah emang di mana? Anak kedua bohong. Di mana? Di warteg bohong enggak? Bohong warteg mana? Bohong menggolan. Bohong enggak? Bohong. Ada siapa di sono? Ada si Anu kan itu. Nah, terus saya, ya, bohong itu akan dilanjutkan dengan kebohongan selanjutnya. Itu bohong. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah benar-benar wanti-wanti ada qauluz zur. Ingat wa qauluz zur, ya, perkataan dusta, wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Diulang-ulang. Nah, itu diantara 3 di akbaril kabair, ya, dosa-dosa besar. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, berucap bohong, dan memberikan kesaksian palsu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sekarang. Ya. Tadi yang orang tua misalnya orang tua kesel gitu ya, tapi nggak disampaikan dengan orang tua itu. Sekarang itu kan anak yang menyampaikan itu, anak meninggal duluan kan, yang mau meninggal itu kan anak itu kan. Nah sekarang kalau yang melakukan itu anak, tapi yang meninggal ibunya duluan gimana? Yang seorang ibu meninggal dalam keadaan membawa kekesalan terhadap anak. Kalau seorang ibu membawa kekesalan terhadap anak, ya, apalagi dikala hidupnya anak ini nggak pernah berbakti, dikala hidupnya boro-boro kok datang ke orang tua nenteng, ya, yang ada nenteng dari rumah ibunya, kan gitu.
ibaratnya datang ke rumah ibunya bawa biskuit, pulang dari rumah ibunya bawa beras, kan gitu. Ke rumah ibunya bawa Indomie, pulang dari rumah ibunya roncotin kalung dengan gelangnya, kan gitu ya. Kan gitu. Artinya ini ibu kadang-kadang menyimpan kekesalan, durhakalah kepada orang tua sebelum ibunya mengampuni kesalahan. Lantas bagaimana? Itulah yang akan menutup keberkahan rezeki dari seorang anak, kecuali dia mau berbakti. Ngasih materi, nggak pernah ngasih tendengan, nggak pernah bikin orang tua tersenyum, ngedoain aja berat. Ya, 3 hal itulah kita lakukan. Jadi orang yang soleh. Yang kedua, kita senantiasa sambung silaturahim dari orang tua yang pernah silaturahim dengan ayah bunda kita. Yang ketiga, doakan kedua orang tua. Ya. Kenapa ya terus? Kita akan dianggap anak yang durhaka kepada orang tua jika kita tidak mampu berubah ini jadi anak yang soleh. Caranya yaitu berbakti kepada orang tua jika orang tua kita telah meninggal dunia. Gitu. Ya. Kalau misalkan ada anak ingin menikah tapi tidak direstui, gimana kan? Ada orang tua nggak merestui siapa namanya anaknya, maka anak jangan pernah membantah. Ya, anak jangan pernah membantah. Ya, suruh ceraikan. Jadi seperti itu orang tua. Itu terjadi bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika datang ke rumah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, itu perilaku istrinya, tabiatnya kurang baik. Akhirnya ngomong ke istrinya Nabi Ismail, bilangin ke suamimu tolong ganti palang pintunya. Palang pintunya suruh ganti. Pas Nabi Ismail datang, tadi ada orang tua jenggotnya putih datang ke sini nanyain kamu. Terus dia ngomong apa? Suruh ganti palang pintunya. Suruh ceraikan istrinya, sudah tanya pakai isyarat. Kalau melihat kayaknya kurang baik, tabiatnya nggak bagus, orang lihat. Ya, udah jangan ikan dia, jangan turun. Ya, itu akan membawa keberkahan kepada diri kita, insya Allah. Ya, itu beberapa kisah sahabat itu sama, ya. Sahabat yang adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Termasuk Ibnu Umar, ya kan? Diberitakan ceraikan istrimu, ceraikan. Tapi kok kan itu. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa namanya, suruh ceraikan, harus taat kepada orang tua, gitu ya. Baik, namanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Dengan harapan kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ajma'in wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam